Selamat pagi Bapak Ibu Panitia serta rekan-rekan semuanya. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan untuk saya. Beli kebaya di toko butik, ukuran bajunya kegedean. Salam sapa untukmu yang baik, bolehkah kita berkenalan? Perkenalkan, nama saya Lauren Saputra, saya dari SMA Santo Kristoforus II, Jakarta Barat. Pada pagi hari ini saya akan bawakan mosi yang berjudul Di negara-negara dengan tingkat provinsi tinggi seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Menurut saya, dengan adanya seleksi penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, baik adanya. Bisa kita lihat dengan kejujuran, kejujuran adalah nomor satu dalam kehidupan, terlebih kejujuran juga sudah ditanamkan sejak kita kecil. Harusnya bagi para mahasiswa baru sangat diperlukan adanya indeks kejujuran di dalam diri mereka, yang bisa menuntun mereka ke dalam kehidupan yang lebih baik. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Seperti kita harus jujur dalam mengerjakan ulangan, kita harus jujur dalam mengerjakan tugas, dan kita harus jujur dalam mengucapkan perkataan. Mereka tidak boleh mencontek, terlebih sekolah juga harus memberikan sanksi atau peraturan-peraturan bagi siswa yang melanggar. Sejak tahun lalu, FSGI atau bisa kita sebut sebagai Federasi Serikat Guru Indonesia sudah menolak kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa kita sebut sebagai Kemdikbud tentang penerapan penilaian indeks integritas kejujuran sekolah. Parameter penilaian indeks tersebut tidak diungkapkan kepada publik. Hal ini juga cukup merugikan siswa yang takutnya nilai salah ukurnya akan menakuti siswa-siswa yang rapotnya bagus akan merasa terugikan. Kejujuran diukur dengan pilihan ganda dan hanya satu kali dalam 3 tahun, itu pun hanya beberapa jam saja, meliputi hanya sedikit mata pelajaran. Secara logis, tidak sulit diterima akal sehat dan rasa keadilan bagi masyarakat. Seperti bisa kita lihat bahwa dengan adanya para siswa-siswi yang melakukan mencontek, mereka akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat atau siswa-siswa lainnya. Seperti kita lihat bahwa meski tidak ada ujian nasional bukan syarat kelulusan, namun kecurangan tidak hilang karena siswa dan sekolah masih khawatir terhadap nilai untuk mempertimbangkan seleksi perguruan tinggi negeri yang bisa kita sebut sebagai PTN. Indeks integritas sekolah dinilai tak bisa menjadi acuan penilaian siswa dan sekolah untuk mempertimbangkan seleksi mahasiswa baru. Karena kita bisa lihat bahwa nilai UN dan indeks integritas dijadikan pertimbangan seleksi masuk perguruan tinggi negeri, maka kecurangan selama UN masih terjadi. FSGI juga khawatir siswa dari sekolah yang dicap memiliki indeks integritas rendah akan banyak ditolak perguruan tinggi negeri. Karena mereka menanamkan bahwa nilai rapot harus lebih bagus atau lebih tinggi daripada kejujuran siswa. Generasi itu akan mengurangi kesempatan siswa jujur mendapatkan sekolah yang biasa mereka inginkan. Seperti diberitakan sebelumnya, Kemdikbud berencana mengubah konsep ujian nasional tahun 2016 yaitu dengan menambahkan nilai indeks integritas agar terbentuknya karakter generasi masa depan yang jujur. Kemdikbud akan mengumumkan nilai indeks integritas kejujuran untuk mendorong sekolah berintegritas sebagai supplier generasi muda. Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud berharap publik bisa melihat kembali bahwa tuntunan untuk meningkatkan integrasi bukan dari pemerintah saja, melainkan dari seluruh komponen masyarakat. Sikap kejujuran dalam belajar mengajar mulai dilakukan dan mulai diragukan saat ini dan mulai berkurang. Beberapa dari siswa sekolah dasar seringkali bersikap tidak jujur pada saat belajar dan berkata kepada guru mereka. Kebanyakan guru dalam menilai dan mengevaluasi hasil belajar siswa hanya dilihat dari segi akademik saja. Tidak mempertimbangkan proses yang dilalui peserta didik dalam mencapai nilai tersebut karena beberapa siswa memperoleh nilai dengan cara yang curang seperti mencontek dan lemahnya pengawasan para guru. Seharusnya para guru tidak sekedar sebagai pengajar semata, pendidik akademis, tetapi mereka juga merupakan pendidik karakter, menanamkan nilai kejujuran, moral, dan budaya bagi siswanya. Penanaman nilai kejujuran dan pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk generasi yang tangguh, berlandaskan kejujuran, berakhlak mulia, bermoral, dan berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Para guru juga harus bisa menanamkan sifat kejujuran peserta didik mulai dari kelas bawah hingga kelas atas. Guru juga harus mampu membentuk sifat kejujuran tersebut karena pada zaman sekarang ini sangat sedikit bahkan sangat sulit menemui orang yang bersikap jujur. Oleh karena itu, penanaman sikap kejujuran harus dimulai dari sejak bangku sekolah dasar agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya dan tidak merugikan bangsa masyarakat secara umum dan tidak membebani dan merugikan diri sendiri secara khusus. Upaya peningkatan sifat kejujuran ini dapat dilakukan dengan cara melatih peserta didik untuk mengucapkan sesuatu yang jujur sesuai dengan realitanya atau bisa kita sebut dengan tidak berbohong. Guru harus mampu melatih kejujuran peserta didik dalam bentuk ucapan dan perbuatan, yaitu para peserta didik mengucapkan sesuatu dengan apa yang dia perbuat. Contohnya mengakui perbuatan baik atau buruk, meyakinkan kepada peserta didik bahwa dengan berkata dan bersikap jujur dapat memperoleh pahala dan disayang sama Tuhan. Dengan demikian, proses belajar akan lebih terasa efektif dan efisien jika berlandaskan dan menerapkan kejujuran. Seperti kita bisa lihat dengan adanya pandemi COVID ini, seluruh siswa sangat diuji kejujuran karena tidak ada guru atau karena tidak ada orang-orang di rumah yang bisa memantau mereka. Di sini saya tegaskan sekali lagi bahwa saya setuju dengan adanya pengukuran indeks sekolah dan indeks kejujuran siswa karena akan menuntun siswa ke arah yang lebih baik dan memiliki dampak positif bagi mereka yang siap menuju untuk masa depan yang lebih cerah. Saya yakin bahwa masyarakat kita bisa hidup di dalam indeks sekolah dan indeks kejujuran siswa. 1 ons pencegahan sama nilainya dengan 1 pons pengobatan. Sekian argumen dari saya. Jauh kota di Irian Jaya, indah sungguh cendrawasih. Cukup sekian dari saya. Untuk perhatiannya, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan.